Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bagi kita semua yang ada di ruangan persidangan hari ini. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Rizal Francisco SHMH sebagai panitia pengganti di dalam simulasi hukum acara perdata kelompok 2. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tata tertib di dalam ruangan persidangan. Kenakan pakaian sopan dan rapi, duduk yang sopan, jangan membuat kegaduhan dan membuang sampah pada tempatnya. Mematikan atau nonaktifkan suara ponsel dalam berada di ruang persidangan. Dilarang makan dan minum di ruangan persidangan. Dilarang merokok di ruangan persidangan maupun di dalam pengadilan. Dilarang berbicara dengan pengunjung lain. Tidak keluar masuk ruang persidangan tanpa alasan yang mendesak dan harus minta izin terlebih dahulu. Berdiri saat majelis hakim memasuki atau meninggalkan ruangan persidangan. Beri hormat dan menangguhkan kepala saat keluar atau masuk ruang persidangan. Dan izin menginformasikan bahwasanya untuk pergantian tanggal persidangan dilakukan dengan menundukkan kepala. Sebelum acara perdata hari ini dimulai, izinkan saya membaca ringkasan Kaspos. Muhammad Ajis Putra Utama, seorang dosen yang lahir pada tanggal 11 November 1975, menikah dengan Febrianti pada tahun 2000 dan memiliki anak bernama Melinda Rama. Setelah sebelumnya mengajar di Universitas Jakarta pada tahun 2015, ia pindah tugas ke Universitas Bandar Lampung dan membeli rumah dengan SH nomor 00224 di Jalan Siam Ratulangi, Keraton Bandar Lampung. Sejak tahun 2021, tetangganya Adelia Fidayu membangun kandang ayam tepat di tanah perbatasan dengan rumah Ajis. Jumlah ayam tersebut terus bertambah dan menimbulkan berbagai gangguan. Kotoran ayam yang berserakan hingga ke tanah milik Ajis dan tetangga lainnya. Bau menyengat serta suara ayam yang bising terutama pada malam hari. Gangguan ini mengganggu kenyamanan keluarga Ajis, bahkan memengaruhi aktivitas mengajar dari serta meningkatkan biaya listrik karena terpaksa menutup jendela dan lebih sering menggunakan AC. Ajis awalnya enggan menegur karena ia pendatang baru, tetapi pada tahun 2023 ia akhirnya menegurkan Adelia baik secara langsung maupun melalui ketua RT. Namun Adelia tetap mengabaikan teguran tersebut karena tidak ada etiket baiknya. Pada tahun 2025, Muhammad Ajis Putra Utama kemudian mengajukan gugatan terhadap Adelia Fidayu karena merasa sangat dirugikan oleh peliharaan ayam miliknya. Sidang hari ini dengan nomor register perkara 293-3-3-2025-PN Tanjung Karang akan segera dimulai. Bagi para pihak segera memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Para pihak dimohon untuk berdiri. Silakan duduk, bro. Terima kasih, ya. Selamat siang semuanya. Siang, Yang Mulia. Baik, setelah majelis hakim mengamati mengenai kelengkapan ruang sidang, ruangan ini telah layak untuk dijadikan ruang sidang pada hari ini. Sebelumnya, dalam perkara ini kami majelis hakim diajukan berdasarkan dua surat ketetapan. Yang pertama, penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang tentang penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti. Telah menunjuk saya, Erisan Sitio SHMH sebagai hakim ketua, Bapak Andrian Pranandika Situmea SHMH, Ibu Revita Aulia Maharani SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, serta Saudara Risdalun Francisco Sinurat SHMH sebagai panitia pengganti. Dan yang kedua, penetapan
oleh Majelis Hakim tentang penunjukan hari sidang pertama yang jatuh pada hari ini, Senin tanggal 11 April 2025. Selanjutnya, Majelis Hakim mengimbau bagi para pihak dan pengunjung sidang untuk menanti dan menghormati tata tertib persidangan. Kemudian, sesuai dengan Perma nomor 17 tahun 2019 tentang himbauan audio dan perilaku anti gravitasi, Majelis Hakim mengimbau untuk tidak menghubungi kami agar tidak terjadi pemberian tip, suap, hadiah, atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila menemukan pihak yang mengatasnamakan kami, segera melaporkan ke call center pengaduan layanan publik Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selanjutnya, berdasarkan pasal 186 AIR, panitera pengganti diwajibkan untuk membuat berita acara persidangan sampai dengan putusan. Bisa dimengerti ya? Mengerti yang mulia? Baik, sesuai dengan Perma nomor 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan, Majelis Hakim memerintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan bagi pengunjung sidang yang belum berusia 17 tahun haram untuk meninggalkan ruang sidang, dan bagi rekan pers yang sudah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, di sini Majelis Hakim perbolehkan untuk mengambil gambar dan video, namun dengan syarat lampu kilatnya harus dimatikan ya. Demi kelancaran persidangan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Amin. Penggugat sudah siap-siap untuk hari ini? Sudah siap ya, Mbak? Bagaimana dengan penggugat? Kami siap ya, Mbak? Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 293 garing PDTG garing 3 garing 2025 garing PNTJK antara Muhammad Aziz Putra Utama sebagai penggugat melawan Adelia Pindahayu sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin 11 April 2025, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, untuk penggugat. Di sini saudara merupakan kuasa hukum atau prinsipal? Dikuasakan yang mulia, kami dari kantor Veritas Lapor Partners selaku kuasa hukum dari Bapak Muhammad Aziz Putra Utama yang juga turut hadir di persidangan ini. Bagaimana dengan penggugat? Dikuasakan juga yang mulia, kami dari Claudia Frank Partners, kami merupakan kuasa hukum dari Ibu Adrian Pindahayu yang juga turut hadir dalam persidangan ini. Baik, agar para pihak sah mengikuti persidangan ini, maka Majelis Hakim akan memeriksa kelengkapan berkas saudara. Untuk itu disilakan para pihak untuk maju menyerahkan masing-masing surat kuasa, khusus kartu tanda advokat, serta berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi. Silakan maju. Baik yang mulia. Yang mulia, berikut merupakan surat kuasa, kartu tanda advokat, beserta dengan berita acara sumpah yang asli beserta salinannya yang mulia. Iya, Bu. Baik, untuk tergugat silakan diperiksa ya. Di sini Majelis Hakim terima atas nama Nicholas Yehuda Octavia SHMA, benar? Benar yang mulia. Kemudian rekannya atas nama Andrea Kalita Ramadhani SHMA. Benar, ya. Baik, kartu tanda advokat saudara dan saudari masih aktif sampai 2027 ya? Sesuai yang mulia. Sudah ya, Bu? Sudah, sudah. Sudah Bapak dan sudah selesai juga. Bagaimana tergugat, apakah sudah sesuai? Sudah sesuai yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat yang asli majelis kembalikan dan salinannya majelis simpan ya? Baik yang mulia. Silakan dan Mohon izin yang mulia, berikut surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, berita acara sumpah yang asli beserta salinannya. Berikut yang mulia. baik, untuk penggugat silakan diperiksa ya. Baik, di sini telah Majelis Hakim terima atas nama Ariel dan Kusuma SHMA, benar? Dengan saya sendiri yang mulia. Kemudian rekannya atas nama Juan Immanuel Runtung SHMA, benar? Benar yang mulia. Selanjutnya surat kuasa khusus dari pihak tergugat tertanggal 18 Oktober 2025 sudah didaftarkan ke panitiran ya? Sudah yang mulia. Baik, kartu tanda advokat saudara sekalian masih aktif sampai 2028 ya? Sesuai yang mulia. Sudah ini? Sudah sesuai Pak. Bagaimana penggugat, apakah sudah sesuai? Sudah sesuai yang mulia. Baik pihak tergugat yang asli majelis kembalikan dan salinannya majelis simpan ya? Baik, terima kasih. yang mulia. Cukup para pihak, silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas beracara para pihak, maka di sini majelis mencatatkan para pihak telah sah untuk mengikuti persidangan ini.
dikarenakan surat kuasa khusus para pihak telah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 dan berita acara sumpah telah sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2003 sehingga sidang dapat dilanjutkan. Kemudian karena para pihak sudah hadir di persidangan sesuai pasal 2 Perma nomor 1 tahun 2016, para pihak diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi atau upaya perdamaian lainnya terlebih dahulu. Sebelumnya majelis hakim akan menjelaskan prosedur mediasi terlebih dahulu kepada para pihak. Silakan Bu. Baik, di sini majelis akan menjelaskan mengenai prosedur mediasi kepada para pihak untuk diperhatikan ya. Pertama, mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan yang nantinya akan dibantu oleh mediator. Kedua, para pihak wajib untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi. Ketiga, para pihak berhak untuk memilih mediator dari dalam ataupun luar pengadilan, dan apabila mediasi mencapai kesepakatan, maka akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian. Baik, dikarenakan penjelasan mediasi telah majelis sampaikan, maka sesuai pasal 17 ayat 8 Perma nomor 1 tahun 2016, di sini majelis berkewajiban untuk menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani. Silakan para pihak maju menyepakati formulir mediasi yang telah dibuat. Baik, Yang Mulia. Kami sepakat ya. Baik, para pihak silakan duduk kembali. Baik, Yang Mulia. Kemudian di sini para pihak berhak untuk memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan. Penggugat bagaimana? Dari dalam pengadilan, Yang Mulia, kami serahkan dengan mediator ke majelis. Baik, untuk tergugat gimana? Dari dalam pengadilan saja, Yang Mulia. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, di sini majelis menunjuk mediator Dr. Biku Wijaya SMH yang akan memimpin proses mediasi. Dan selama proses mediasi berlangsung, majelis hakim menunda sidang sampai dengan adanya laporan hasil mediasi dengan batas waktu maksimal 40 hari kerja dan dapat diperpanjang 15 hari. Silakan para pihak menuju ke paniteraan untuk diantar menemui mediatornya. Para pihak di sini dapat dipahami ya. Paham, Yang Mulia. Demikian sidang dinyatakan ditunda dan dilanjutkan sampai dengan adanya laporan hasil mediasi. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 293-PDTG-3-2025-PNTJK pada hari Senin 18 April 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya, para pihak hadir ya. Hadir. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan. Tapi sebelum itu, perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung sampai dengan sidang putusan akhir. Bisa dimengerti para pihak? Mengerti, Yang Mulia. Maka sesuai dengan SK Dirjen Badinun Mahkamah Agung nomor 1939-DJU-SK-AM 02-3-10 tahun 2018. Atas hal tersebut, majelis berkewajiban untuk membuat court kalender. Sebelumnya, perlu majelis sampaikan bahwa court kalender bersifat sementara dan dapat diubah-ubah menyesuaikan dengan kebutuhan agenda sidang kita dan sudah siap diupload melalui e-courtnya. Untuk itu, para pihak silakan maju untuk memeriksa dan menandatangani court kalender yang telah dibuat. Baik, Yang Mulia. Baik, di sini majelis hakim menawarkan sidang sebagai berikut. Untuk agenda sidang kita hari ini, 18 April 2025 adalah pembacaan gugatan. Dan pada tanggal 25 April 2025 merupakan pembacaan jawaban dari tergugat. Selengkapnya bisa dilihat di sini dan bila setuju silakan tanda tangan di sini, Pak. Kami sepakat, Yang Mulia. Boleh dipakai dulu. Baik, Yang Mulia. Sepakat, Pak. Kami sepakat, Yang Mulia. Baik, akan diskusikan terlebih dahulu ya. Mohon izin, Yang Mulia, Ya. karena kami sudah menerima salinan gugatan itu hari yang lalu, maka kami akan membacakan jawaban yang sama. Baik, akan majelis diskusikan terlebih dahulu ya. Baik, dikarenakan jawaban akan dibacakan pada hari yang sama, maka seluruh agenda sidang masing-masing akan dimajukan 7 hari. Bagaimana para pihak? Apakah sepakat? Kami sepakat, Yang Mulia. Baik, silakan ditandatangani tergugat.
Ya, silakan Pak Kapia duduk kembali. Baik yang mulia. Sidang kita lanjutkan. Baik, dikarenakan upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka sesuai dengan pasal 131 AIR, majelis akan melanjutkan agenda pembacaan gugatan. Penggugat, gugatannya apakah ada perubahan dengan yang diajukan atau tidak? Tidak ada yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia, sebelumnya kami mohon izin untuk membatalkan pada pokok intinya saja. Baik, tergugat apakah keberatan? Kami tidak keberatan yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih mulia. Kalmasum testimoni arium quid opus est verbit Pengadilan Negeri Tanjung Karang Senin 18 April tahun 2025. Yang kami hormati majelis hakim, yang kami hormati saudari tergugat beserta dengan penasihat hukumnya, yang kami hormati hadirin sidang dan sidang yang kami muliakan. Adapun gugatan yang akan kami sampaikan pada saat ini dengan nomor 143/LBH-AP-X/2025 bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya dengan ini mengajukan pokok-pokok gugatan terhadap tergugat sebagai bagian dari permohonan perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak penggugat yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Gugatan ini memuat uraian esensial mengenai hubungan para pihak, kronologi kejadian, dasar hukum, serta tuntutan yang diajukan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku. Yang pertama, identitas para pihak dianggap telah dibacakan. Yang kedua, posita atau uraian fakta. Pertama, bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah dan rumah di Jalan Siam Ratulangi nomor 29 berdasarkan sertifikat hak milik nomor 134. Tergugat adalah pemilik rumah di sebelah selatan rumah penggugat dengan SHR nomor 000338. Yang kedua, bahwa sejak Februari 2019, tergugat mendirikan kandang ayam tepat berbatasan dengan tembok rumah penggugat, menimbulkan bau busuk, suara ayam berisik, serta menyebarkan kotoran yang hingga ke halaman penggugat. Keempat, bahwa kebisingan ayam terutama pada dini hari, serta aroma kotoran ayam yang menyengat telah menyebabkan gangguan kenyamanan, psikologis, dan kesehatan lingkungan bagi penggugat serta keluarganya. Kemudian yang kelima, bahwa penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan secara baik dengan cara menegur tergugat pada tahun 2021, menegur kembali pada tahun 2022, kemudian mengadukan kepada Ketua RT pada Desember 2022, namun seluruh upaya tersebut tidak direspon dengan itikat baik oleh tergugat. Yang keenam, bahwa tindakan tergugat bertentangan dengan yang pertama pasal 1368 KUH Perdata terkait tanggung jawab atas hewan peliharaan, yang kedua pasal 1365 KUH Perdata terkait perbuatan melawan hukum, yang ketiga keputusan Menteri Pertanian nomor 404/OP-OP-140/7/2011 yang mewajibkan jarak minimal 500 meter antara tanah air dengan permukiman. Yang ketujuh, bahwa kerugian yang dialami penggugat, pertama kerugian material berupa peningkatan konstruksi listrik karena AC atau kipas harus menyala 24 jam dengan total biaya kurang lebih 96 juta rupiah atas dasar perhitungan 2 juta rupiah per bulan selama 48 bulan. Kemudian kerugian material berupa hilangnya kenyamanan, ketentraman, serta terganggunya aktivitas profesi penggugat sebagai dosen ditaksir senilai 800 juta rupiah. Total kerugian mencapai 896 juta rupiah. 8. Bahwa karena tidak adanya itikat baik tergugat sampai tahun 2023, gugatan ini diajukan demi mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan segala hormat, penggugat memohon majelis hakim berkenan menentukan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, menghukum tergugat membayar kerugian material dan imaterial sejumlah 896 juta rupiah. Yang keempat, menghukum tergugat membayar uang paksa atau bongsong senilai 1 juta rupiah per hari. Yang kelima, menyatakan sah sekedarnya atas konservator Besar atas tanah bangunan, kandang ayam, dan hewan peliharaan milik tergugat. Yang keenam, menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau quid pro bono quid pro quo. Yang ketujuh, menetapkan putusan selah provisi mengenai penghentian dan pemindahan aktivitas ternak ayam. Yang kedelapan, membuatkan biaya perkara kepada tergugat apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya ex apo et bono benar Lampung 18 April 2025 pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Hormat kami kuasa hukum penggugat dari Veritas Law Firm M. Partners ditandatangani. Dari kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih mulia. Untuk tergugat, telah dimengerti isi gugatannya? Baik, tergugat silakan untuk membacakan jawabannya. Penggugat tolong diperhatikan ya. Baik yang mulia. Lex Reticet Supokwa, Puk Nantiai Kau 2. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Gugatan yang tidak layak haruslah ditolak. Majelis hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, hadirin sidang serta sidang yang kami muliakan. Perkenankan kami selaku kuasa hukum tergugat untuk membacakan pokok-pokok jawaban sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. 1. Dalam eksepsi 1. Bahwa gugatan penggugat kabur. 1. Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar perhitungan kerugian material listrik dan imaterial secara jelas, sehingga gugatan menjadi spekulatif dan fiktif. Hal ini bertentangan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1720K/PDT/1986 yang menegaskan tuntutan ganti rugi yang tidak disertai dengan rincian yang jelas harus dikatakan tidak dapat diterima. 2. Penggugat juga tidak memiliki standar baku yang dilarang terkait jumlah ayam yang bisa dipelihara. 3. Tidak adanya parameter yang jelas mengenai tingkat kebisingan. 4. Tidak adanya ukuran objektif terkait bau yang ditimbulkan. 2.
bahwa oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Dalam pokok perkara bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil tergugat kecuali yang diakui kebenarannya. 2. Bahwa benar tergugat memiliki kandang ayam namun berdiri di atas tanah milik tergugat sendiri yang dilindungi pasal 570 KUH Perdata tentang hak pemilik untuk menikmati kebenaran secara leluasa. 3. Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUH Perdata, bahwa tergugat telah beriktikat baik dengan memasang peredam suara di dinding kandang dan memeriksa kandang secara rutin menggunakan disinfektan. 4. Bahwa dalil mengenai bau busuk dan suara bising adalah berlebihan. Suara hewan peliharaan adalah hal yang wajar di pemukiman. 6. Bahwa tidak ada hubungan sebab akibat yang jelas antara kandang ayam dengan penggunaan AC atau gangguan kesehatan penggugat. Faktor lain seperti debu atau beban kerja penggugat sebagai dosen dapat menjadi penyebabnya. 7. Bahwa tuntutan ganti rugi sebesar 896 juta adalah tidak masuk akal, mengada-ngada serta lebih kepada pemerasan terhadap tergugat. 7. Bahwa berdasarkan doktrin hukum Hinder, gangguan dalam bertetangga yang masih dalam batas toleransi wajar tidak dapat diskualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menolak permohonan sita jaminan. 4. Menolak tuntutan pembayaran kerugian material dan imaterial. 5. Menolak tuntutan uang paksa atau duangson. 6. Membebankan biaya perkara kepada penggugat atau apabila majelis hakim berpendapat lain membuat putusannya seadil-adilnya. Hormat kami, Claudia Friend Partners ditandatangani. Cukup dari kami, ya mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Untuk penggugat, apakah akan mengajukan replik atau tidak? Mengajukan yang mulia. Baik, di sini sesuai dengan jadwal persidangan yang telah kita sepakati bahwa penggugat memiliki waktu 7 hari untuk mempersiapkan. Mohon dipersiapkan dengan baik ya. Baik, yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 25 April 2025 dengan agenda sidang pembacaan replik dari penggugat di tempat dan jam yang sama. Sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 293-PDTG-3-2025-PNTJK pada hari Senin 25 April 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya, penggugat hadir ya? Tergugat bagaimana? Hadir, ya mulia. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Untuk penggugat apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia, izin untuk membacakan pokok-pokoknya saja. Silakan. Fakta sum potentiora verbis, perbuatan atau fakta lebih kuat daripada kata-kata. Majelis hakim yang mulia, tim kuasa hukum yang kami tergugat yang kami hormati, tergugat, hadiri sidang serta sidang yang kami muliakan. Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang kami uraikan dalam gugatan dan replik serta menolak seluruh dalil jawaban dan eksepsi tergugat, kami kuasa hukum penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan replik kami dan memohon agar majelis hakim berkenan memutus. 1. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat dapat diterima. 2. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat untuk melakukan pembongkaran kandang ayam miliknya dalam waktu 14 hari, menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian material dan imaterial, menyatakan sah dan berharga sita jaminan, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (duangson), menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka sangat dimohonkan untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya ex aqua et non. Baik, silakan duduk. Yang mulia. Untuk tergugat, apakah akan mengajukan duplik? Ya, tentu kami akan mengajukannya, mulia. Baik, mohon dipersiapkan dengan baik ya. Dengan demikian, sidang kita tunda dan dilanjutkan pada tanggal 2 Mei 2025 dengan agenda sidang pembacaan duplik pihak tergugat di tempat dan di jam yang sama. Sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 293-PDCG-3-2025-PNTJK pada hari ini, Senin 2 Mei 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya, para pihak hadir ya? Hadir, ya mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Tergugat sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap, yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Lex semper Damit remedium, hukum selalu memberikan solusi. Majelis hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, hadirin sidang dan sidang yang kami muliakan. Perkenalan kami selaku kuasa hukum tergugat untuk membacaan duplik sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi, 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsinya semula dan menolak seluruh bantahan penggugat. 2.
2. Bahwa gugatan penggugat masih kabur obscur libel dikarenakan 1. Tidak ada standar bab yang dilanggar terkait jumlah ayam yang bisa dipelihara. 2. Tidak adanya parameter yang jelas mengenai tingkat kebisingan. 3. Tidak ada ukuran objektif terkait bau yang ditimbulkan. 4. Bahwa gugatan ini cacat formil karena ketidakjelasan dasar perhitungan kerugian. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat tetap pada jawaban semula dan menolak seluruh dalil replik penggugat. 2. Bahwa terkait izin usaha yang dilakukan oleh tergugat masih tergolong usaha rumahan, yang juga tidak ada larangan eksplisit untuk memelihara ayam di area rumahan. 3. Bahwa penggugat gagal memahami konsep overma atau keadaan wajar dalam lingkungan perumahan semi pedesaan di mana memelihara unggas adalah hal yang lumrah. 4. Bahwa tergugat menyatakan sudah mendapatkan izin dan persetujuan dari tetangga sekitar. 5. Bahwa mengenai pembuktian berlaku asas authority incubit probatio dalam pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUA Perdata. Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak wajib membuktikan hak itu. 6. Penggugat wajib membuktikan secara ilmiah bahwa bau tersebut melampaui baku mutu kebauan sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 50 tahun 1996, bukan hanya berdasarkan perasaan subjektif penggugat. 7. Bahwa tanpa bukti uji laboratorium lingkungan, dalil penggugat adalah asumsi belaka. Berdasarkan uraian tersebut, kami mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menolak permohonan pembubaran kandang ayam. 4. Menolak tuntutan ganti rugi material dan imaterial. 5. Menolak tuntutan pembayaran kerugian material dan imaterial. 6. Menolak permohonan sita jaminan. 7. Menolak tuntutan uang paksa atau uang som. 8. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Rodefra and Partners, ditanda tangan. Cukup ya? Baik, silakan duduk. Untuk penggugat, saudara akan mengajukan tanggapan lagi atau tidak? Demikian agenda dijawab di nawaf yang telah selesai, dan untuk agenda sidang selanjutnya sesuai dengan jadwal persidangan yang telah kita susun merupakan pemeriksaan alat bukti dari para pihak. Untuk penggugat akan mengajukan apa saja? Kemudian kami akan mengajukan alat bukti surat, 2 orang saksi dan 1 ahli yang mulia. Baik, untuk tergugat bagaimana? Kami akan mengajukan alat bukti surat dan 2 saksi yang mulia. Baik. Di sini majelis menawarkan kepada para pihak bagaimana jika untuk memeriksa alat bukti surat dari para pihak akan dibacakan dalam agenda sidang yang sama, dan pemeriksaan saksi dan ahli dari penggugat dan tergugat juga di hari yang sama, yaitu pada tanggal 9 Mei 2025. Baik, untuk penggugat bagaimana? Apakah setuju? Setuju? Tergugat? Kami setuju ya. Baik, kalau begitu silakan dicatat tanggalnya dan dimohon untuk mempersiapkan dengan baik, dan jangan lupa didaftarkan ke kepaniteraan maksimal sehari sebelum agenda sidang selanjutnya. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 9 Mei 2025 dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti surat sekaligus pemeriksaan saksi dan ahli dari para pihak di tempat dan jam yang sama. Dengan demikian sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 93-PDTG-3-2025-PTJK pada hari ini, Senin 9 Mei 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti, surat serta pemeriksaan saksi dan ahli dari para pihak. Sebelumnya untuk penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap yang mulia. Tergugat bagaimana? Sudah siap ya? Baik, kita akan periksa dari penggugat terlebih dahulu. Untuk itu, para pihak bisa maju ya. Silakan. Yang mulia, berikut merupakan daftar alat bukti kami yang asli beserta asaliannya. Pertama izin kami ingin menjelaskan beberapa alat bukti kami. Yang pertama, alat bukti ke-1 menjelaskan bahwa memang benar rumah tersebut milik penggugat. Kemudian alat bukti kedua menjelaskan mengenai tagihan listrik sebelum adanya kandang ayam milik tergugat. Kemudian alat bukti P3 menjelaskan mengenai nominal tagihan listrik setelah adanya kandang ayam milik tergugat. Kemudian alat bukti P4 menjelaskan tentang kondisi kesehatan penggugat yang diperiksa oleh dokter. Kemudian alat bukti P5 menjelaskan tentang bahwa sebelumnya KWRT sudah menegur tergugat secara tertulis. Kemudian alat bukti P6 menjelaskan mengenai hasil
mediasi antara penggugat dengan tergugat yang tidak ada titik temu ini tidak Pak. Kemudian bukti petunjuk menjelaskan bagaimana kondisi bising saat malam hari dan bagaimana kondisi kebersihan dari kandang ayam milik tergugat. Cukup. Sudah mulia. Untuk tergugat bagaimana? Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai tadi. Baik, penggugat, ini majelis hakim kembalikan yang aslinya dan salinannya akan majelis simpan ya. Baik, silakan dulu. Silakan penggugat. Berikut data alat bukti yang mulia. Alat bukti yang asli beserta salinannya. Kemudian izinkan kami untuk menjelaskan beberapa alat bukti yang mulia. Alat bukti P1 yang menerangkan bahwa tergugat mendirikan kandang ayam di tanah sendiri yang mulia. Dan untuk alat bukti selanjutnya sampai dengan P10 dan juga sampai dengan P20 membuktikan bahwa kandang ayam yang tergugat sudah sesuai dengan SOP dan juga tidak ada keluhan dari kepada yang mulia. Apakah sudah sesuai? Baik, untuk penggugat apakah sudah sesuai? Sudah sesuai Mulia. Baik, untuk tergugat ini majelis hakim kembalikan yang aslinya dan salinannya akan majelis simpan ya. Baik, yang mulia. Cukup, para pihak bisa kembali dulu. Terima kasih yang mulia. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk penggugat ada tambahan alat bukti lainnya? Kita ada yang Mulia. Baik, dari tergugat bagaimana? Tidak ada yang mulia. Kalau begitu, agenda selanjutnya merupakan pemeriksaan alat bukti, saksi, dan ahli dari para pihak. Pertama, untuk penggugat akan menghadirkan siapa saja? Kami akan menghadirkan 2 saksi dan 1 ahli yang Mulia. Baik, silakan dihadirkan saksinya penggugat. Terima kasih Mulia. Saksi Sahalafir Sagala silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, silakan maju ke membawa kartu identitas saudara. Duduk kembali. Saudara di sini sehat dan siap mengikuti persidangan. Saya baca yang Mulia. Sebelumnya, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu ya. Nama saudara Geren Gustiandaru, benar? Benar. Tempat tanggal lahir Bandar Lampung 11 November 1970 sesuai. Saya Mulia. Agama Hindu, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Siam Ratulangi nomor 15, Kelurahan Perengahan, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Benar demikian ya? Benar Mulia. Baik, di sini apakah saudara saksi memiliki hubungan sedara semenda dengan kami majelis hakim dan kuasa hukum para pihak? Tidak ada yang Mulia. Bisakah saudara jelaskan terkait pekerjaan saudara saat ini? Baik yang mulia. Pekerjaan saya saat ini sebagai ketua RT tempat tinggal penggugat dan tergugat. Sebelumnya saya merupakan pensiunan PNS yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudara wajib bersumpah. Silakan berdiri. Petugas tolong dibantu. Ayo. Baik, saudari saksi silakan ikuti lafal sumpah yang majelis ucapkannya. Om Ete Paramawisesa, Om Ete Paramawisesa, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Baik, petugas silakan kembali. Saudara saksi silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal kedua belah pihak? Baik, penggugat ataupun tergugat? Benar yang mulia, saya mengenal cukup baik kedua belah pihak. Saudara saksi, apa yang saudara saksi ketahui mengenai permasalahan yang terjadi di antara penggugat dan tergugat? Sebelumnya, baik saja yang mulia, kedua belah pihak merupakan tetangga yang berhubungan cukup baik. Sampai pada akhirnya tergugat mendirikan kandang ayam tepat bersebelahan langsung dengan tembok milik penggugat yang membuat penggugat merasa tidak nyaman tinggal di rumahnya yang mulia. Rasa tidak nyaman itu disebabkan karena bau menyengat dari kandang ayam tergugat, suara bising dari ayam peliharaan tergugat, dan kotoran ayam tergugat yang seringkali sembarangan di halaman bahkan teras rumah penggugat yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk penggugat silakan diajukan pertanyaannya. Terima kasih Mulia. Saudara saksi sebagai ketua RT, langkah apa yang sudah saudara ambil setelah menerima keluhan dari klien saya? Setelah penggugat mengadu kepada saya, sebagai ketua RT saya menginginkan warga saya hidup tentram dan damai. Akhirnya saya memutuskan untuk menegur tergugat untuk memindahkan peliharaannya secara langsung dan menjelaskan tentang keluhan dari penggugat.
Bagaimana tanggapan tergugat saat saudara berikan teguran tersebut? Apakah ada tindak lanjut kata? Setelah saya menegur tergugat, saya mengira permasalahan akan selesai secara kekeluargaan. Namun ternyata teguran dari saya tidak diindahkan, hingga kemudian saya menegur untuk 2 kali secara langsung dan secara tertulis. Namun itu juga tidak diindahkan. Pada akhirnya, penggugat memutuskan untuk menindaklanjuti permasalahan ini melalui persidangan dan saya mendukung tindakan penggugat. Saksi, apakah hanya saudara penggugat yang mengeluh atau ada warga lain? Tidak hanya Pak Aziz, ada sekitar 4 warga lain yang rumahnya berdekatan juga pernah mengeluh kepada saya soal bau dan kotoran ayam yang tercecer. Terima kasih saudara atas keterangannya, dari kami cukup yang mulia. Baik. Untuk penggugat apakah ada yang ingin ditambahkan? Saudara saksi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Pernah sesekali saya lihat suaminya membersihkan, tapi menurut saya itu tidak cukup karena baunya masih sangat menyengat. Pihak tergugat silakan ada pertanyaannya. Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara pernah melihat langsung tergugat membersihkan kandang tersebut? Pernah sesekali saya lihat suaminya membersihkan, tapi menurut saya itu tidak cukup karena baunya masih sangat menyengat. Baik, kalau begitu apakah saudara saksi tahu bahwa usaha ayam ini adalah sumber penghasilan tambahan bagi keluarga tergugat? Saya tahu, tapi kan mencari rezeki tidak boleh merugikan tangga sebelah, Pak. Baik. Apakah saudara saksi pernah memfasilitasi pertemuan di mana tergugat menawarkan solusi perbaikan kandang bukan pembongkaran? Pernah ada pembicaraan itu, tapi Pak Aziz menolak karena perbaikan saja tidak menghilangkan bau. Beliau minta dipindahkan karena jaraknya terlalu dekat. Baik, terima kasih saudara saksi. Dari kami cukup ya, mulia. Baik. Dari pihak penggugat apakah ada yang ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi apakah ada yang ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih telah hadir di persidangan ini. Silakan maju ke depan untuk mengambil kembali kartu identitas Anda dan silakan meninggalkan ruangan persidangan. Baik, saudara saksi silakan maju. Baik, penggugat silakan dihadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia. Saksi Dian Pradinata, silakan masuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi silakan maju menyerahkan identitas saudara. Saudara di sini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Sehat dan siap, Yang Mulia. Sebelumnya majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu ya. Nama saudara Dian Pradinata benar. Benar, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Palembang 5 Maret 1952. Sesuai? Sesuai, Yang Mulia. Agama Buddha, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Siam Ratulangi nomor 30, Kelurahan Penggahan, Kecamatan Teraton, Bandar Lampung. Benar demikian ya? Benar, Yang Mulia. Baik, di sini apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara sebenarnya dengan kami majelis hakim dan kuasa hukum para pihak? Tidak ada, Yang Mulia. Bisakah saudara jelaskan terkait kerjaan saudara saat ini? Saat ini saya bekerja sebagai karyawan swasta, Yang Mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudara wajib sumpah. Silakan berdiri. Tugas tolong dibantu. Baik, saudara saksi, silakan ikuti lapor sumpah yang sudah diucapkan ya. Demi Sang Hyang Adi Buddha, Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah bahwa saya saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Cukup. Silakan petugas kembali dan saksi silakan duduk. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, apa yang saudara saksi ketahui mengenai permasalahan yang terjadi di antara penggugat dan tergugat? Baik, yang saya ketahui itu, Yang Mulia, permasalahan ini terjadi karena kandang ayam yang dibangun oleh tergugat itu bersebelahan dengan tempat tinggal penggugat, Yang Mulia. Saudara saksi, seberapa dekat jarak rumah saudara dengan kandang ayam? Itu sangat dekat, Yang Mulia. Kalau dari kamar saya itu kurang lebih 2 meter jarak kandang tersebut, Yang Mulia. Apa yang saudara rasakan sehari-hari akibat keberadaan kandang tersebut? Yang saya rasa itu bau kandang itu, Yang Mulia. Bau kandang itu sangat busuk dan sangat menyengat, Yang Mulia. Itu mengganggu sekali, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk penggugat silakan ajukan pertanyaannya. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Saudara saksi bisa dijelaskan spesifik gangguan apa yang paling merugikan saudara dan penggugat? Dari saya sendiri yang paling mengganggu itu, Bu,
bau kandangnya itu serta banyak sekali hama yang di sekitar kandangnya itu Bu. Oke. Saya lanjutkan, apakah saudara pernah melihat hama atau hal lain yang muncul akibat kandang tersebut? Sangat banyak Bu, terutama lalat dan tikus Bu, itu mengganggu lingkungan Bu, itu sangat mengganggu sekali dan itu sampai masuk ke kamar saya Bu. Bapak ada yang mau ditambahkan? Apakah saudara pernah menegur langsung tergugat? Jika ya apa reaksinya? Baik, saya sudah pernah menegur langsung untuk tergugat Pak. Saat itu saya bilang kalau misalnya kandang ayam itu lebih baik dipindahkan saja, namun tergugat merespon bahwa dia bilang itu tanah dia dan terserah dia dong mau bangun apa, itu menyakiti hati saya Pak. Terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Dari kami cukup ya. Baik, silakan tergugat ajukan pertanyaannya. Oke, baik yang mulia. Saudara saksi, bukankah di lingkungan perumahan bisa biasa jika ada suara hewan peliharaan? Apakah apakah saudara tidak terlalu sensitif? Baik, ini Pak, kalau misalnya itu hanya satu atau dua ekor mungkin banyak, tapi itu banyak dan baunya itu sangat mengganggu Pak. Oke, saudara bilang tadi ada lalat tikus datang karena Anda. Apakah saudara punya bukti tikus itu bukan dari selokan atau bor kulit gitu? Baik, jadi begini Pak, selama saya tinggal di lingkungan tersebut, memang sebelum kandang tersebut dibangun jarang ada tikus ataupun lalat Pak. Lalat tersebut mengerubungi kotoran-kotoran dari air tersebut Pak. Apakah saudara tahu kalau tergugat itu sudah memasang peredam suara sederhana di dinding kandang? Kalau itu saya nggak tahu Pak, kayaknya peredamnya itu nggak berkualitas, buktinya suaranya masih terdengar sampai kamar saya Pak. Terima kasih saudara saksi, dari kami cukup yang baik. Untuk menggugat apakah ada yang ingin ditambahkan? Saudara saksi, apa ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang dulu. Baik, terima kasih telah diperoleh. Silakan maju ke depan untuk mengambil kembali kartu identitas Anda dan silakan meninggalkan persidangan. Baik, penggugat silakan dihadirkan saksi selanjutnya. Pemeriksaan saksi dari kami cukup ya, dan kami akan melanjutkan kepada pemeriksaan ahli. Ahli Dr. Sahafier saudara. Guys, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudara ahli, silakan maju dengan membawa kartu identitas, surat tugas, CV, dan sertifikat keahlian saudara ya. Baik, yang mulia. Ini adalah surat surat tugas ini. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Saudara di sini saya dan siap mengikuti persidangan. Ya, saya akan siapkan. Sebelumnya majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu ya. Baik, yang mulia. Nama saudara Dr. Salafier Parulian Sagala MKes, benar? Betul yang mulia. Tempat tanggal lahir Jakarta, 1 Agustus 1982. Agama Katolik, warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Teguh Umar, nomor 10, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Benar demikian ya? Betul. Baik, di sini apakah saudara ahli memiliki hubungan saudara semendas dengan kami, majelis hakim dan kuasa hukum para pihak? Tidak ada. Bisakah saudara jelaskan terkait pekerjaan dan kualifikasi saudara saat ini? Baik, terima kasih yang mulia. Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai staf ahli kesehatan lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, bila bertanya terkait praktik saya yang mulia, saya biasa berpraktik di Rumah Sakit Universitas Lampung. Baik, berdasarkan penjelasan saudara tadi, sudah berapa kali saudara memberikan keterangan di persidangan? Untuk dipanggil ke persidangan kurang lebih 30 kali yang. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudara wajib sumpah. Silakan berdiri. Petugas, tolong dibantu. Baik, saudara ahli, silakan tangan kanan diletakkan di atas kita dan jari tangan kiri membentuk seperti yang menjadi saksi melakukan. Dijajar dengan telinga serta ikuti lapor supaya yang menulis ucapan. Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan kepada saya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang saya ketahui dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih.
penggugat. Ahli ini dihadirkan untuk persidangan atau menerangkan dan menjelaskan tentang apa? Baik, Yang Mulia. Hal ini dihadirkan ke persidangan akan menerangkan terkait penyakit yang diderita oleh penggugat karena perbuatan tergugat. Baik, saudara ahli. Apakah saudara ahli mengenal kedua belah pihak baik penggugat atau tergugat? Kalau dari saya hanya mengenal Bapak Aziz saja sebagai pasien saya kebetulan. Untuk tergugat apakah Anda kenal? Tidak ya. Apakah saudara pernah memeriksa kondisi kesehatan penggugat? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya Mulia, bahwa Bapak Aziz ini beberapa kali datang kepada saya untuk melakukan medical check up seperti itu kurang lebih. Jadi saya kurang lebih mengetahui kesehatan dari Bapak Aziz. Baik, terima kasih. Untuk penggugat, silakan diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mulia. Saudara Ali, berdasarkan pemeriksaan medis, apa diagnosis saudara terhadap penggugat dan apa penyebab utamanya? Baik, pertama-tama perlu diketahui untuk kita semua yang ada di persidangan kali ini, saya merupakan dokter yang kebetulan seperti yang tadi saya bilang, saya ini rutin untuk memeriksa kesehatan dari keluarga Bapak Aziz. Jadi bukan hanya Bapak Aziz sendiri, tapi dari keluarga yang memang sering datang kepada Rumah Sakit Universitas Lampung untuk melakukan medical check up seperti itu. Nah, untuk penggugat ini sendiri yaitu Bapak Aziz itu menderita gejala ISPA. ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan yang berulang begitu, dan ada juga yang dialami oleh Bapak Aziz ini adalah stres atau bisa dalam bahasa kedokteran, dalam bahasa kesehatan yang biasa disebut dengan psikomatis berupa insomnia. Jadi gangguan stres yang Bapak Aziz ini alami adalah ISPA dan gangguan stres insomnia. Jadi ada kesusahan tidur ya. Baik, apakah kotoran ayam dalam jumlah tertentu dapat menghasilkan gas amonia yang berbahaya bagi manusia dalam darah tetap? Ya, mungkin berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan sebelumnya yang mulia dan hadirin sidang sekalian. Yang perlu kita ketahui bahwa ISPA yang diderita oleh Bapak Aziz ini juga dialami oleh paparan gas amonia, gitu. Nah, secara medis hal ini, perihal bau ini bisa-bisa saja dijadikan alasan Bapak Aziz ini menderita gejala ISPA ataupun stres. Nah, tapi untuk sumber penyebab bau tersebutlah atau gas dan partikel yang berbahaya bagi kesehatan paru-paru dan saluran pernapasan yang paling memicu daripada ISPA ini. Lalu kotoran unggas ini perlu kita ketahui bahwa kotoran unggas itu melepas gas amonia seperti yang saya bilang tadi dan hidrogen sulfida. Nah, jika kandang itu berjarak kurang lebih daripada 10 meter, maka gas ini menjadi iritan kuat bagi saluran nafas dan bau menyengatnya memicu respon stres bagi otak manusia. Jadi saudara ahli, kesimpulannya apakah ada hubungannya dengan penyakit penggugat dengan kandang ayam tersebut? Baik, seperti yang saya bilang tadi, secara medis perihal tersebut sangat mungkin, Ibu. Jadi faktor lingkungan rumah adalah kausa proxima atau penyebab utama dan penyebab terdekat dari penurunan kesehatan penggugat ini. Terima kasih saudara ahli atas penjelasannya. Dari kami cukup dan mulia. Silakan tergugat untuk mengajukan pertanyaannya. Baik ya, Mulia. Baik, saudara ahli, bukankah ISPA bisa disebabkan oleh debu jalanan, polusi kendaraan atau virus, bukan semata-mata karena ayam? Benar, betul bahwa faktor lain ini bisa saja kita jadikan masalah pemicu dari ISPA ini sendiri, Pak. Namun pola pasien yang spesifik mencium bau amonia sebelum sesak nafas itu mengindikasikan sumber polutan organik dari kandang lebih dominan daripada debu jalanan, Pak. Baik, saya lanjutkan. Apakah stres yang dialami oleh penggugat tidak mungkin disebabkan oleh beban kerjaannya sebagai dosen dan bukan karena ayam? Ya, stres pekerjaan berbeda gejalanya, Pak. Gangguan tidur atau insomnia yang dialami oleh pasien saya itu terjadi karena mouse disturber atau gangguan kebisingan. Nah, di jam istirahat malam ini pastinya penting. Seperti yang kita tahu, mungkin di sini juga ada Bapak Hakim, Ibu Hakim atau Bapak
ya kuasa hukum sekalian, pastinya penting untuk melakukan istirahat yang nyenyak gitu. Nah, dari Bapak Aziz ini sering mengeluhkan pada saya bahwa Bapak ini sering diganggu atau terganggu tidurnya karena ada suara kebisingan. Kalau dari cerita beliau karena katanya rumahnya dekat dengan kandang ayam seperti itu. Baik, lalu apakah kondisi penggugat ini bersifat permanen atau bisa sembuh, Pak? Bisa sembuh total. Tapi itu tadi pemicunya itu harus kita hilangkan. Faktor-faktor daripada penyakit-penyakit yang coba kayak tadi kandang ayam yang berbau yang mengakibatkan adanya bakteri, Salmonella dan lain-lain itu harus kita singkirkan terlebih dahulu. Maka pasien mungkin bisa sembuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Dari kami cukup ya, Pak? Baik, untuk penggugat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Dari kami cukup ya, Pak. Saudara ahli, apa ada yang ingin saudara sampaikan lagi? Untuk saya, semoga pasien dapat sembuh dengan mungkin dengan selesai kasus ini Pak, supaya kandang ayam segera digeser lah lebih jauh. Cukup. Baik, terima kasih telah hadir di persidangan ini. Silakan maju untuk mengambil kembali kartu identitas, surat tugas, CV, dan sertifikat karyanya. Baik, penggugat, apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli lagi? Yang dari kami cukup ya, Pak ya. Baik, jika pembuktian dari penggugat telah selesai, untuk tergugat silakan dihadirkan saksinya. Oke, baik yang mulia. Saksi atas nama Efraim Toro, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, silakan maju dengan membawa kartu identitas. Duduk kembali. Saudara di sini sehat dan siap mengikuti persidangan. Saya sehat dan siap yang mulia. Sebelumnya, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu ya. Baik yang mulia. Nama saudara Efraim Toro, tempat tanggal lahir Medan 10 Oktober 1980, agama Kristen, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Siam Ratulangi nomor 28, Kelurahan Kemenangan, Kecamatan Ternate, Bandar Lampung. Benar demikian? Benar yang mulia. Baik, di sini apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara sementara dengan kami majelis hakim dan kuasa hukum para pihak? Tidak ada yang mulia. Bisakah saudara jelaskan terkait pekerjaan saudara saat ini? Bisa ya. Jadi saya sekarang bekerja sebagai buruh pabrik dan juga memiliki peternakan ayam. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudara wajib sumpah. Silakan berdiri. Petugas, tolong dibantu. Baik, saudara saksi, silakan tangan kanan diletakkan di atas Alkitab dan tangan kiri membentuk seperti yang majelis lakukan, sejajar dengan telinga serta ikuti lafaz sumpah yang majelis ucapkan ya. Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Petugas silakan duduk kembali. Saudara saksi silakan duduk kembali. Saudara saksi, apa hubungan saudara dengan tergugat? Jadi saya suami dari Adeli yang mulia, saudara yang terlibat pada hari ini. Apakah benar saudara memelihara ayam di sebelah rumah penggugat? Benar yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk tergugat silahkan diajukan pertanyaannya. Oke, baik saudara saksi, bagaimana rutinitas pembersihan yang kami saudara lakukan? Apakah benar kalau saudara sering membiarkan itu kotor? Tidak benar Pak. Jadi dalam peternakan saya ini, saya melakukan pembersihan yang rutin. Jadi setiap pagi dan sore setelah saya pulang kerja, saya selalu membersihkannya dengan rutin. Jadi tidak mungkin kalau ini dapat menyebabkan bau yang menyengat dan juga membuat pada tetangga-tetangga yang berada di lingkungan saya Pak. Apakah saudara melakukan upaya untuk meredam suara kebisingan agar tidak mengganggu tetangga dari ayam? Ya benar sekali Pak. Jadi di kandang kami ini sudah menerapkan dan juga memasukkan instalasi yang dapat meredam suara. Jadi kemungkinan untuk suara-suara ayam ini dapat keluar dari zona-zona kandang ini sangat minim. Jadi suara itu sudah diredam terlebih dahulu di dalam kandangnya. Oke, baik saudara. Perlu Anda ketahui bahwasannya penggugat meminta ganti rugi ratusan juta. Apakah hasil peternakan
ayam ini sebanding dengan tuntutan itu? Sangat tidak mungkin, Pak. Jika dihitung dengan jumlah ternak yang saya pelihara, yang paling berjumlah puluhan ekor, paling banyak 100-an ekor, maka untuk bisa mengganti biaya yang diminta oleh para penggugat ini, kami harus menjual dengan rumah kami, Pak. Oke, terima kasih atas penjelasan Saudara Panji. Dari kami cukup yang mulia. Saudara penggugat silakan ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih mulia. Saudara saksi, tadi saudara bilang rajin membersihkan kandang ayam saudara. Lalu, kenapa ketua RT dan tetangga termasuk klien saya dan saksi yang kami dengar tadi masih mencium bau busuk? Apakah indera penciuman saksi lain tersebut salah semua? Nah, mungkin benar ya Bapak bilang, mungkin ada yang salah dengan indera penciuman dari tetangga saya ini. Mungkin itu memang terlalu sensitif, Pak. Jadi tidak mungkin karena ayam saya ini dapat menimbulkan bau-bau yang tidak sedap atau seperti apa yang mereka bilang. Karena ini sangat rutin dan juga isolasi air dan drainase dari pembuangannya sangat baik, Pak. Saudara tadi mengakui sudah ditegur berkali-kali dan berjanji memindahkan kandang. Mengapa sampai gugatan ini masuk kandang itu masih ada di sana? Nah, seperti yang saya bilang tadi, Pak. Jadi peternakan saya ini adalah peternakan menjadi pekerjaan sampingan saya. Saya tidak beternak untuk hal yang memang itu menjadi prioritas kerja saya. Jadi ini untuk menambah penghasilan sampingan saya. Jadi untuk memindahkan untuk saat ini saya belum mampu untuk memindahkannya. Apakah saudara memiliki izin gangguan atau izin usaha peternakan dari dinas terkait pembinaan kandang di pemukiman padat? Saya rasa itu sangat berlebihan, Bu, karena saya pikir untuk usaha seperti ini tidak memerlukan hal yang Ibu bilang tadi. Terima kasih saudara saksi, dari kami cukup rendah. Untuk tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Saudara saksi, apakah ada yang ingin saudara tambahkan? Dari saya cukup yang mulia. Baik, terima kasih telah hadir persidangan ini. Silakan maju ke depan untuk mengambil kembali kartu identitas Anda dan silakan meninggalkan persidangan. Baik yang mulia. Baik, tergugat silakan dihadirkan saksi selanjutnya. Oke. Baik yang mulia. Saksi atas nama Risna Anggraini silakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi silakan maju dengan membawa kartu identitas. Baik, boleh. Silakan duduk. Saudari di sini saya dan siap untuk persidangan. Saya dan siap ya, boleh. Sebelumnya majelis hakim akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama saudari Risna Anggraini, benar? Benar ya, boleh. Tempat tanggal lahir Tanjung Karang 12 Desember 1948 sesuai. Sesuai ya, boleh. Agama Islam, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Siam Ratu Langi nomor 45, Kelurahan Perengahan, Kecamatan Keraton Bandar Lampung. Benar demikian? Benar ya, mulia. Baik, di sini apakah saudari memiliki hubungan saudara benda dengan kami majelis hakim dan kuasa hukum para pihak? Tidak ada ya, mulia. Bisakah saudari jelaskan terkait kerjaan saudari saat ini? Saat ini saya tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudari wajib disumpah. Silakan berdiri, petugas tolong dibantu. Baik, saudari saksi, silakan ikut lafaz sumpah yang majelis ucapkan ya. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Petugas silakan kembali, saudari saksi silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Oke, saksi, di mana rumah saudara? Rumah saya ada di seberang jalan, ada menyerang ke kanan dari rumah Ibu Adelia, jaraknya sekitar 15 meter ya mulia. Apakah saudari kejam dengan keadaan kandang ayam tergugat? Kalau saya pribadi sih tidak merasa terganggu yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk petugas silakan diajukan pertanyaannya. Baik ya. Baik, saudari saksi, apakah sampai ke rumah saudari tercium bau kotoran ayam yang menyengat seperti yang dituduhkan oleh penggugat? Jujur tidak Pak, udaranya biasa saja. Saya sering duduk di teras juga dan tidak mencium bau busuk yang aneh Pak. Baik, selanjutnya. Kemudian bagaimana penilaian saudari terhadap Ibu Adelia sebagai tergugat dan tetangga? Apakah beliau orang yang suka bikin orang? Bu Adelia ini orangnya baik, sering bersosialisasi juga. Dan kandang ayamnya juga saya lihat sering disemprot air Pak. Jadi kelihatannya beliau ini peduli dengan kebersihan.
Baik, apakah suara ayamnya mengganggu tidur saudari? Kalau untuk saya pribadi sih tidak ya Pak. Namanya suara ayam pagi-pagi itu kan alami. Suara motor lewat di jalan depan itu malah lebih bising kadang-kadang Pak. Baik. Terima kasih saudari saksi, dan kami cukup ya. Silakan pihak penggugat ajukan pertanyaannya. Saudari saksi, saudari bilang anak saudari di seberang jalan berjarak 15 meter. Saudari tahu rumah klien saya penggugat menempel dindingnya dengan kandang. Iya saya tahu rumah Pak Aziz menempel Bu. Logikanya apakah wajar jika saudari yang jauh nggak mencium bau, sedangkan klien saya yang jarak tembok pasti mencium bau lebih tajam. Ya mungkin kalau posisinya seperti itu baunya bakal lebih kecium. Oke, tadi berarti saudari saksi tidak bisa memastikan kondisi udara di dalam kamar tidur Pak Aziz ya. Saudari hanya bisa menjelaskan kondisi di seberang jalan, benar? Betul Pak. Jujur saya juga nggak tahu kondisi di dalam rumahnya Pak Aziz sendiri. Oke, tadi saudari juga bilang suara motor itu lebih bising. Apakah motor lewat berbunyi terus-menerus pukul jam 2 pagi? Jam 2 pagi nih Bu? Atau orang masih tidur nih Bu? Tidak sih Pak. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Dari kami cukup yang mulia. Untuk tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Dari kami cukup ya. Saudari saksi, apakah ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih telah di persidangan ini. Silakan maju ke depan untuk mengambil kembali kartu identitas Anda dan dapat meninggalkan persidangan. Baik yang mulia. Baik, tergugat, apakah ada saksi atau ahli tambahan? Pembuktian dari kami cukup ya. Di sini kemudian para pihak apakah akan mengajukan alat bukti tambahan lainnya? Penggugat bagaimana? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan sidang pembuktian dari para pihak telah selesai, kepada para pihak apakah akan mengajukan kesimpulan? Bagaimana penggugat? Kami akan mengajukan kesimpulan yang mulia. Baik, tergugat. Tentu kami akan mengajukan kesimpulan juga ya. Baik, kalau begitu kepada para pihak dimohon untuk mempersiapkan dengan baik selama 7 hari. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Senin 16 Mei 2025 dengan agenda penyerahan kesimpulan dari para pihak di tempat dan di jam yang sama. Dengan demikian, sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 293/PDTG/3/2025/PNTJK pada hari Senin 16 Mei 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya. Siap yang mulia. Penggugat hadir ya. Tergugat bagaimana? Hadir juga ya. Baik. Agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak. Sebelumnya untuk penggugat, kesimpulan sudah siap? Sudah siap yang mulia. Tergugat bagaimana? Sudah siap yang mulia. Baik, kalau begitu silakan diajukan. Ini berkas kesimpulan kami. Berikut kesimpulan kami ya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, kesimpulan para pihak telah majelis terima. Sudah saatnya majelis untuk menyusun putusan akhir. Di sini majelis membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusun putusan akhir dan musyawarah. Oleh karenanya agenda sidang hari ini sudah selesai dan sidang selanjutnya adalah membaca putusan dari majelis hakim dan para pihak dimohon tetap hadir ya. Baik yang mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 23 Mei 2025 di tempat dan jam yang sama. Dengan agenda sidang membaca putusan, dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 293/PDTG/3/2025/PNTJK pada hari Senin 23 Mei dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya, para pihak telah hadir semua. Hadir yang mulia. Baik, untuk para pihak agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir. Sebelumnya untuk penggugat ada yang disampaikan? Dari kami tidak ada yang mulia. Untuk tergugat bagaimana? Dari kami tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu majelis akan segera bacakan putusan. Untuk itu, para pihak silakan diperhatikan agar dapat menentukan sikap terhadap putusan yang majelis bacakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan dengan nomor register perkara 293/PDTG/3/2025/PNTJK demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, setelah mendengar para pihak berperkara memperhatikan bukti-bukti yang diajukan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.
Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam surat gugatan penggugat tanggal 20 Maret 2005. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur atau skriptibel, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah disusun secara cermat dan jelas mengenai dasar fakta dan dasar hukumnya, sehingga eksepsi tergugat harus ditolak. Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya dengan putusan provisi atau sela agar pengadilan memerintahkan tergugat membongkar kandang ayam sebelum putusan akhir. Menimbang bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1070K/SIP/1972 tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara atau modern diesel tidak dapat diterima. Menimbang bahwa karena tuntutan pembongkaran kandang merupakan inti sengketa, maka tuntutan provisi penggugat harus ditolak. Menimbang bahwa inti sengketa adalah apakah perbuatan tergugat memelihara ayam di lingkungan pemukiman pada penduduk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P7. Menimbang bahwa sebaliknya, untuk membantah dalil penggugat, tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Efranda Batorok, benar tergugat telah melakukan upaya pembersihan kandang rutin. Namun, majelis hakim menilai upaya tersebut tidak efektif menghilangkan gangguan, mengingat jarak kandang yang menempel langsung dengan dinding rumah penggugat sehingga bau amonia tetap menyebar ke dalam rumah penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Garen Gustian Danu dan saksi Dian Pradinata, terbukti bahwa keberadaan kandang tersebut menimbulkan bau menyengat dan gangguan suara yang melebihi batas toleransi kewajaran dalam tetangga. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Sahalvia adalah terbukti terdapat hubungan kausalitas antara paparan gas amonia dan kotoran ayam dalam jarak dekat dengan gangguan kesehatan, ispa dan stres yang dialami penggugat, sehingga unsur kerugian dalam pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi. Menimbang bahwa dengan demikian, dalil sangkalan tergugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan dalil penggugat bahwa perbuatan tergugat telah menimbulkan kerugian dan melanggar kepatuhan di masyarakat telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa hak kepemilikan atas tanah tidaklah mutlak, melainkan memiliki fungsi sosial yang tidak boleh merugikan tetangga. Dengan demikian, unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain telah terpenuhi. Menimbang bahwa gugatan penggugat beralasan hukum, maka gugatan harus dikabulkan untuk sebagian. Mengingat pasal 1365 KUH Perdata, pasal 1368 KUH Perdata, serta semua peraturan undang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya seluas 300 meter persegi dengan bukti sertifikat hak milik SHM nomor 000338 terletak di Jalan Siam Ratumangi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Syamsul. Sebelah timur berbatasan dengan jalan saluran air. Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mawardi. Sebelah barat berbatas dengan Halimah. 3. Menghukum tergugat untuk membongkar kandang ayam tersebut tanpa syarat apapun juga dan memindahkannya ke tempat atau lokasi lain. 4. Menghukum tergugat apabila tidak mau menaati putusan poin nomor 3. Maka pengadilan akan melakukan pembongkaran atas seluruh bangunan kandang ayam dan memindahkan peliharaan ayam tergugat. 5. Menghukum tergugat untuk patuh terhadap putusan ini. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. 7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Demikian putusan di Bandar Lampung dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Karang pada hari Senin tanggal 23 Mei 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Edson Sitio SMA sebagai Hakim Ketua, Bapak Andrian Randika Situmea SMA, Ibu Regita Aulia Maharani SMA masing-masing sebagai hakim anggota, serta Saudara Rizdan Francisco Yosinura SMA sebagai panitera pengganti dihadiri oleh para pihak dan ditandatangani oleh kami. Para pihak mengerti ya putusan yang dibacakan majelis hakim. Baik, untuk panitera tolong jangan lupa dimasukkan dalam berita acara sidang. Baik, yang mulia. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Bagaimana tergugat? Apakah ingin melakukan upaya hukum? Baik yang mulia, sepertinya kami akan mempertimbangkan dan kami juga akan mengupayakan untuk ajukan banding. Coba. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan nomor perkara 293-PTG-3-2025-PNTJK antara Muhammad Aziz Putra Utama sebagai penggugat
lawan Adelia Fidahayu sebagai tergugat dinyatakan telah selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruangan persidangan. Kepada pihak yang berkara, silakan, dan para kuasa hukum meninggalkan ruangan persidangan. Demikian sidang hari ini yang bisa dapat kami tampilkan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Fiat Jasisi Arwah Kelum, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.